Kita jemaat pada hari Minggu 4 Oktober 2020. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat ibadah dari rumah masing-masing. Tetap patuhi protokol kesehatan dan salam sehat. Bapak Ibu Saudara, warga jemaat GKI JAR dimanapun berada, ibadah hari ini dalam rangka perayaan Hari Perjamuan Kudus Dunia dan Pekabaran Injil Indonesia dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega. Untuk ibadah hari Minggu ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Widya Kelana STH bersama Majelis Jemaat dan para pekerja GKI JAR dengan liturgus Ibu Diakon Hepiana, dan liturgi yang digunakan liturgi ibadah perayaan Hari Perjamuan Kudus Dunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Dengan nas Alkitab, pembacaan pertama dan dari Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ke-17. Nas khotbah dari Matius 21 ayat 33 sampai dengan ke-46. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh warga jemaat dalam pelaksanaan ibadah ini. Jerih payahmu tidak sia-sia. Selamat merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati. Hari ini kita berhimpun bersama untuk memuliakan Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Anugerah itu dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang disalibkan, sehingga keselamatan itu datang kepada bangsa-bangsa seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarkannya. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan tersebut, kita dipanggil, diutus untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Semangat inilah yang mendasari kita dalam merayakan Hari Perjamuan Kudus Dunia dan Hari Perkabaran Injil Indonesia. Secara khusus dalam konteks pemberitaan Injil ke Gereja Kalimantan Evangelis untuk mengingatkan kita kembali pada tugas panggilan kita dan menguatkan kita untuk tetap setia pada panggilan, beritakanlah Injil. Sehingga semua orang yang mendengar akan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama menyanyikan pujian bagi Allah. Kita akan menaikkan pujian untuk Tuhan dari pelengkap Gedung Jemaat nomor 183, bait pertama dan yang kedua. Mari sebarkan Injil. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari wartakan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terhari, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus, Tuhan tuangan hidupku berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terhari, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Kita tahbiskan ibadah pada saat ini dalam khotbah dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita,
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Nas pembimbing. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 bait 1, tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Dengan perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduslah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumahmu sesamamu, dan jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemberitaan firman Tuhan dan pelaksanaan perjamuan kudus kami serahkan kepada Ibu Pendeta Widya Kelalana STH.
Sidang jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan diri kita bersama di dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur pula atas kesempatan bagi kami untuk bersama boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon ya Tuhan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus Tuhan, atas kami sekalian sidang jemaat Tuhan yang boleh mendengar, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap sediakan hati kami untuk renungkan firman Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil di Indonesia, diambil dari Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-33 sampai yang ke-46, dalam perikop perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Saya akan membacakannya khusus di dalam ayatnya yang ke-42 dan ayatnya yang ke-43, yang bunyinya demikian. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Amin. Sidang jemaat Bapak Ibu Saudara-saudariku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Hal pertama yang hendak saya katakan melalui perenungan kita pada saat ini adalah bahwa Allah kita selalu bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan saja ketika kita mengalami hal-hal yang baik di dalam hidup ini, namun ketika pula kita mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak seperti kita inginkan, Allah tidak pernah berhenti bekerja. Ia terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan juga berkat dalam hidup ini. Baik dikala kita sakit pun dikala kita sehat, atau sebaliknya, dikala kita sehat, dikala kita sakit. Dikala kita ada dalam kelegaan, dikala kita ada di dalam pergumulan. Ketika kita disukai oleh orang lain pun ketika kita tidak disukai. Ketika kita dikasih pun ketika kita dibenci. Bahkan ketika kita diterima pula ketika kita ditolak. Pekerjaan Allah selalu sama, yakni sekali lagi untuk mendatangkan kebaikan. Hal ini terlihat sekali dalam bagian firman Tuhan yang boleh bersama kita renungkan pada saat ini dalam Matius 21 ayat yang ke-33 sampai yang ke-46 dalam perikop perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini. Kita melihat dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa seorang tuan memiliki sebuah kebun anggur yang sangat luas dan mempercayakan untuk bekerja di kebun anggur itu para penggarap-penggarap. Sampai kebun anggur itu boleh mengeluarkan hasil berbuah dengan baik. Dan pada waktunya, tuan yang empunya kebun anggur itu mengutus hamba-hambanya untuk datang kepada penggarap-penggarap kebun anggur yang dipercayakan olehnya mengerjakan apa yang menjadi miliknya itu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika utusan pertama, utusan kedua, dan seterusnya dikirimkan kepada penggarap-penggarap sang tuan, mereka ditolak oleh penggarap-penggarap itu. Mereka dipukuli, mereka disesah, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan sampai pada akhirnya dikatakan, sang tuan mengutus anaknya yang tunggal dengan pemikiran ketika anaknya ini diutus maka gentarlah para penggarap-penggarap itu. Sebab ia adalah anak tunggal dari sang tuan. Namun apa yang terjadi malah sebaliknya. Ketika para penggarap-penggarap itu melihat
anak tunggal sang pewaris Tuhan mereka datang, mereka mengatakan lebih baik tidak hanya sekedar menyesahnya, tidak sekedar hanya memukulinya, tetapi juga membunuhnya. Supaya warisan itu tidak diterima oleh anak tunggal ini dan diharapkan dimiliki oleh mereka. Jadi lihatlah bagaimana penolakan demi penolakan ini dialami oleh sang Tuhan ini. Ketika ia mengutus hamba-hambanya, bahkan ketika ia mengutus anaknya. Perumpamaan ini untuk menggambarkan, demikianlah ketika kabar baik, ketika firman Tuhan disampaikan kepada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi menolak kabar baik, firman Tuhan yang disampaikan, Injil. Bahkan ketika Yesus Kristus, anak tunggal Allah sendiri datang ke dalam dunia ini, penolakan demi penolakan diterimanya. Bahkan sampai ia harus mati di kayu salib. Karena ia ditolak untuk mengabarkan berita Injil itu. Namun sekali lagi, bagi manusia mungkin penolakan itu sesuatu yang buruk. Tetapi seperti yang saya katakan di awal perenungan tadi, Allah sanggup bekerja di dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan melewati keadaan-keadaan buruk yang terjadi, keadaan-keadaan yang tidak sesuai yang kita harapkan. Karena penolakan bangsa Yahudi, kita melihat di dalam ayat yang ke-43 mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Allah bekerja dalam penolakan itu. Sehingga bangsa lain selain bangsa Yahudi menerima berita Injil, menerima pekabaran Injil, sehingga juga menerima kerajaan Allah itu dan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan kita pada hari ini merayakan hari pekabaran Injil se-Indonesia adalah buah daripada pekerjaan Allah yang baik itu. Kabar baik dahulu ditolak, tetapi justru karena penolakan itu kabar baik sampai ke tempat kita, sampai ke hati kita, diterima hidup kita, sehingga kita juga menerima kerajaan Allah yang datangnya daripada Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang memberitakan kabar Injil ke seluruh muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, dari bagian firman Tuhan pada hari ini, hal yang pertama yang hendak disampaikan kepada kita sekalian adalah bahwa yakinlah memang keadaan hidup tidak selalu mudah, tidak seperti yang kita inginkan dalam hidup ini, tetapi sekali-kali jangan berkecil hati, sebab Tuhan bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Mungkin hari ini keadaan kita tidak baik-baik saja. Mungkin kita ada dalam pergumulan dan kesulitan. Tetapi tetaplah harap pada Tuhan dan pekerjaannya yang penuh kuasa. Dan yang kedua, bahwa mari jangan tolak kabar baik. Mari jangan tolak kabar sukacita Injil itu yang senantiasa diberitakan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena ia akan mengerjakan perkara yang sangat besar di dalam kehidupan kita, yakni membuat kita menjadi ahli waris daripada kerajaan sorga. Dan hidup kita di bumi ini bukanlah kehidupan yang sia-sia. Dan firman Tuhan katakan kita akan berbuah kerajaan Allah di bumi di mana kita ada. Dan pada hari ini kami mengucapkan selamat merayakan Hari Perjamuan Kudus sedunia dan selamat merayakan pekabaran Injil se-Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan senantiasa menguatkan kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita berikutnya. Tuhan memberkati. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita akan bersama mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam prosesi perjamuan kudus. Mari kita bersama mendengarkan penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri
Ditulis dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-26. Untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa, yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dan dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus, kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihannya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan kudus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal sebagaimana firman-Nya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ditulis dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-54. Kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Mari semua kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini, Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolong kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik waktu suka atau waktu duka, hidup atau mati, kami hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama berdiri untuk menerima berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Mari kita bersama-sama sekalian orang yang percaya, dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang pada waktunya kita akhiri dengan nyanyikan haleluya. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudari yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya,
sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah kita masing-masing memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan dari Tuhan? Jika sungguh demikian, jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya, ya Tuhan. Kasihanilah saya, ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jika sungguh percaya demikian, jawablah, saya percaya. Saya percaya Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jika demikian, jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Setiap hari saya menyatakan syukur kepada Allah Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. dan hidup sebagai pertobatan bagi anak-anak Allah. Setiap orang yang merasakan dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun jangan ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin, biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Sidang jemaat sekalian, kami persilahkan untuk duduk kembali. Ada waktu bagi kita sekalian untuk masuk dalam saat teduh dan doa pribadi dalam hati masing-masing sebelum kita masuk untuk menerima roti dan anggur pada hari ini. Kami persilahkan. Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tak kala Ia diserahkan itu, diambilnya roti dan setelah mengucap doa syukur Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu bapak, saudara, saudari dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu." Marilah dengan sukacita karena segala sesuatu telah disediakan bagi kita. Jemaat, kami silahkan berdiri, mempersiapkan diri untuk menerima roti dan anggur yang akan dibagi-bagikan.
Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Kita menaikkan doa, ucapan syukur dan syafaat kita, mari kita bersama berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami tiada bertara kepada Allah di tempat yang maha kudus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani, dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat kami. Terima kasih jika pada hari ini kami boleh bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan, boleh bersama-sama mendengarkan pekabaran Injil melalui pemberitaan firman Tuhan yang boleh disampaikan bagi kami. Biarlah olehnya kami boleh dikuatkan dan menjalani kehidupan kami ini dengan sungguh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami naikkan syukur dan terima kasih kami ya Allah. Di hari perjamuan kudus sedunia sekaligus hari pekabaran Injil se-Indonesia pada hari ini, kami boleh ambil bagian untuk merayakan perjamuan kudus dari anak-Mu Yesus Kristus. Biarlah ya Tuhan tubuh dan darah Kristus yang telah bersatu dengan kami akan senantiasa memberikan kekuatan atas kami sekalian. Sehingga dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka, dalam kelegaan, dalam pergumulan kehidupan kami, dalam setiap jalan-jalan dan musim kehidupan yang silih berganti, kami semakin dikuatkan di dalam Allah Yesus Kristus. Dan hidup kami semakin hari semakin berpadanan dengan kehendak dan juga firman Tuhan. Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami berdoa pada saat ini untuk pekabaran Injil di Indonesia, pekabaran Injil di Gereja Kalimantan Evangelis, pekabaran Injil di segala bidang kegiatan yang telah dinyatakan dalam tugas pelayanan masing-masing, PKB, bidang PI, kegiatan PI, biarlah berlangsung di dalam perkenanan dan kasih Allah. Sehingga warta kabar baik itu senantiasa boleh disuarakan sampai ke ujung bumi. Biarlah semua lidah mengaku dan lutut bertelut, Engkaulah Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami dukung dalam doa pada saat ini, keadaan dunia, keadaan negara dan negeri ini yang sedang dilanda wabah pandemi COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, supaya badai ini cepat berlalu atas hidup kami. Supaya segala upaya demi upaya dalam rangka pencegahan penyebaran bahkan dalam rangka pemulihan akan wabah ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Sampai pada waktunya pandemi ini sungguh-sungguh ditiadakan dalam hidup kami. Kami percaya Allah kami mampu dan sanggup melakukannya bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk senantiasa dikuatkan seluruh pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis dan seluruh jemaat. Kami berdoa bagi para pekerja, pendeta, penatua diakon, guru sekolah minggu, guru agama. Kami berdoa bagi pemain musik, singer gereja. Kami berdoa bagi panitia-panitia yang dibentuk di dalam gereja. Kami berdoa ya Tuhan bagi kuster gereja, bagi TU, bagi operator, setiap orang yang boleh ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tetap diberikan semangat, kekuatan untuk tetap menyerahkan diri menjadi alat di tangan Tuhan, boleh melayani dengan sungguh sesuai dan seturut dengan maksud Tuhan. Sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami.
Kami serahkan sekalian jemaat Tuhan, sekalian keluarga-keluarga yang percaya kepada Engkau, untuk kiranya damai sejahtera Kristus berdiam dengan segala kemuliaannya dalam setiap rumah tangga. Sehingga dalam suka maupun duka, dalam setiap pengalaman kehidupan, Tuhan Yesus selalu diandalkan untuk menjadi soko guru, untuk menjadi Allah di atas segala Allah, yang akan senantiasa memberikan berkat, menyatakan pengasihan di dalam segala hal. Kami mohon diberkatilah pasangan suami istri, ayah dan ibu, dan anak-anak dalam keluarga. Dan biarlah semuanya kami sehat selamat di dalam pengasihan Tuhan. Kami juga dukung dalam doa setiap pekerjaan dan usaha kami. Bahkan di tengah-tengah kesulitan di masa pandemi ini. Kami mohon ya Tuhan, tingkap-tingkap langit dibukakan. Kami tetap menerima berkat-berkat yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Kami mengimani, sekali-kali orang yang berpengharapan kepada Tuhan tidak pernah dibiarkan berkekurangan. Tuhan punya cara untuk mencukupkan kami, bahkan membuat kami berkelebihan dalam berbagai kebajikan dan kemurahan Tuhan. Kami mengucapkan syukur atas setiap berkat yang tiada terhingga, tiada terkira yang kami terima dalam hidup kami, terkhususnya pertambahan usia kelahiran dan usia pernikahan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Ananda, Anilo Rafael Oktaresa yang ke-4 tahun, Ibu Erniwati yang ke-33 tahun, Ananda Ruri Marjayanto yang ke-7 tahun, Pinun yang ke-71 tahun, Ibu Francisca yang ke-52 tahun, Darhani yang ke-71 tahun, Bapak Uhanson yang ke-54 tahun, Bapak Sugino yang ke-45 tahun, dan Ibu Rietni yang ke-40 tahun. Biarlah senantiasa sehat kuat, panjang umur, segala berkat kemurahan dinyatakan dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga, semakin bertambah usia, semakin hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat berbahagia bagi pasangan Bapak Sugino dan Ibu Elisa yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-3 tahun. Tetap senantiasa berdamai sejahtera berbahagia, menerima karunia tambah karunia dari kelimpahan Tuhan. Dan tetap senantiasa hidup penuh pengandalan akan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami juga doakan bagi sekalian sidang jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, untuk terus dikuatkan, diberikan semangat bahkan kepulihan daripada Tuhan. Bagi yang lemah kami mohon dikuatkan, bagi yang letih lesu disegarkan, bagi kami yang berduka cita ada dalam perkabungan Tuhan hiburkan. Saat ini mungkin kami ada dalam persoalan, ada dalam pergumulan secara pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dan pun yang boleh kami alami yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Satu hal ya Tuhan yang kami minta, supaya damai sejahtera Kristus tetap senantiasa ada di dalam hati kami. Kami boleh ya Tuhan menghadapi persoalan kami dengan cara Tuhan. Dan kami yakin Tuhan Yesus adalah jawaban dalam hidup ini, yang pada waktunya akan memberikan kepulihan kelepasan sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Kami doakan orang tua, ayah, ibu kami yang masuk dalam usia lanjut, usia indah mereka. Tetaplah mereka bersemangat, sehat, berbuah dan segar untuk hormat mulia bagi nama Tuhan. Kami doakan para janda duda, anak yatim piatu, tetap menerima penghiburan kekuatan, bahkan berkat-berkat yang terbaik dan sempurna di dalam Tuhan. Dan hidup mereka tetap mempermuliakan nama Allah. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk kehidupan kami sekalian. Kami mohon ya Tuhan dalam langkah-langkah juang kami berikutnya, dalam setiap rencana kami Tuhan, Engkau bertindak dalam hidup kami. Kami tak tahu apa yang terjadi akan hari esok, tapi satu hal yang kami imani di dalam hati, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah Immanuel, yang tidak akan pernah meninggalkan kami, melainkan setia menyertai kami, dimanapun kami ada, kemanapun kami pergi, apapun perkara yang kami hadapi, kami percaya Tuhan bekerja dengan segala kemuliaan di dalam kami. Segala hormat mulia kami naikkan ya Tuhan, doa dan pengharapan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan syukur kita dengan pengantar. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita sama-sama berdoa untuk persembahan syukur kita. Dengan ucapan syukur kami mau memberi persembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena semuanya berasal daripadamu, serta Injil telah mengubah hidup kami, yang olehnya kami dapat bekerja melayani serta menerima berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini, kiranya berguna untuk menopang pekabaran Injil dan pelayanan gereja-Mu. Berkatilah kami yang akan memberi persembahan ini, agar selalu hidup dalam berkelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan syukur kita dengan yakin bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, bait yang pertama sampai persembahan selesai diedarkan. Ku suka menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, melipur terasa. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut oleh Tuhan, yaitu berlakulah adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
siang